Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Penulisnya dari Abu Laits As-Samarqandi rahmatullah alaih. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhuru mautakum falakinuhum la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah fa innal halimul alim minar rijali wan nisa'i yaharu anda zalika masra'i wa innal iblisa aduwwullahu aqrabu ma yakunu minal abdi dzalika mautini inda biraki fid dunya wa tarakil ahibah wa la tufannituhum wa inna karba syadidun wal amru adimun walladhi nafsuhu Muhammadin biyadihi la mu'alajatul malikil maut asyadu min alfi darbatin fi sawbi." Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Datanglah kamu pada orang-orang yang mati dan ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, dan kabarkan kepada mereka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Sebab seorang yang tabah, sabar dan pandai, baik dari kaum laki-laki atau kaum wanita, akan merasa susah dalam masa itu. Akan datang masa susah ketika malakul maut datang, dan iblis, musuh Allah yang nyata, sangat dekat kepada manusia, datang saat-saat seorang akan meninggal dunia. Dan jangan kamu patahkan mereka dari rahmat Allah, sebab penderitaan sangat berat dan keadaan sangat hebat. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, orang yang menghadapi sakratul maut itu lebih berat daripada pukulan 1000 pedang." Jadi ini diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila ada orang yang mau meninggal atau menjalani sakratul maut, maka datanglah kepada mereka dan ajarkanlah kalimat la ilaha illallah. Bisikanlah kalimat la ilaha illallah ke dalam telinganya, karena ketahuilah saat-saat seorang yang akan meninggal dunia menghadapi sakratul maut, maka iblis akan datang kepadanya dan akan menyerupai orang-orang yang dikasihinya, sehingga nanti orang yang dalam keadaan sakratul maut ini akan berat. Tapi ketika ada orang yang datang untuk mengajarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan membantu kepada dirinya. Karena ketahuilah, orang yang menghadapi sakratul maut ini lebih hebat daripada tusukan 1000 kali pedang. Masya Allah.
ada satu kisah yang terjadi di masa Bani Israel. Ada seorang yang terkenal dengan ahli ibadah, dan juga yang terkenal seorang pendurhaka. Tiba-tiba telah matilah seorang ahli ibadah. Maka dikabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa berita dia telah meninggal dan dia ada dalam nerakanya Allah SWT. Dan juga terkabar seorang pendurhaka telah meninggal dunia. Dan dikabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia ada dalam surganya Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa heran dan rasa ingin tahu kenapa dua keadaan yang berbeda ini sangat bertentangan dengan akal dan pemikiran. Maka Nabi Musa alaihissalam datang kepada istri ahli ibadah tadi dan bertanya, "Wahai ibu, amalan apa yang dikerjakan oleh suamimu sehari-hari?" Maka istri ahli ibadah tadi menjawab, "Wahai Nabiullah, ketahuilah, suamiku adalah seorang ahli ibadah, dan engkau telah menyaksikan ibadahnya, dia begitu rajin. Wahai ibu, apakah ada amalan lain selain itu?" Maka istri tadi yang ahli ibadah tadi menjawab, "Ada. Suamiku, kan, kebiasaan suamiku sebelum tidur dia suka berkata-kata, 'Kami beruntung kepada kami beruntung, sungguh beruntung kalau yang diajarkan oleh Nabi Musa ini adalah benar.'" Jadi pada dasarnya ahli ibadah tadi mengatakan merasa ragu apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam telah datang kepada istri yang seorang pendurhaka tadi. "Wahai ibu, ceritakanlah amal-amal yang telah dikerjakan kebiasaan suamimu tadi." Maka istri pendurhaka tadi berkata, "Wahai Nabiullah, ketahuilah, suamiku ini sering berbuat dosa, kemana-mana buat keonaran, kejahatan, dan engkau telah menyaksikan keadaan-keadaannya. Wahai ibu, ada lagi amal yang lain?" Maka kata ibu tadi menjawab, "Wahai Nabiullah, ketahuilah, kebiasaan suamiku sebelum dia tidur, dia suka berucap, membaca la ilaha illallah walhamdulillah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah atas apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam." Jadi kalau orang yang berdosa ini, dia sebelum tidurnya dia suka membaca la ilaha illallah dan bersyukur kepada Allah atas dia apa yang telah
diturunkan, diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada dirinya. Maka inilah amalan yang menyebabkan orang yang berdosa, banyak dosa, pendurhaka tadi masuk surga. Masya Allah. Jadi kalau ahli ibadah tadi dia punya amalan ibadah berhari-hari, siangnya ibadah, malamnya ibadah. Namun malamnya dia sebelum tidur suka ragu apa yang dibawa oleh, diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Fadilah lain, keutamaan yang lain dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah kharaja min fihi thayrun ahdaru lahu janaha abyadan mukallani bid-durri wal baqudi faraja ila samai wa yasma'u lahu dawi'un tahtal arsy kadawi nahli fayaqula lahu uskut fayaqul la tahad taghfira li sahibi wa yughfaru liqa'iliha thumma yaj'al lahu bainaha li dhalika astair sab'una lisana yastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah fa idza kana yaumul qiyamah jaa dhalika tayran wa hada biba di sahibihi hatta yakuna qaiduhu wa daliuluhu ilal jannah." Dari Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah dengan perasaan yang yakin, maka akan keluar dari mulutnya seekor burung yang hijau, berwarna hijau, dengan dua sayapnya berwarna putih dan bertaburan mutiara dan yakut. Maka dia akan terbang ke langit sehingga terdengar dengungannya di bawah aras bagaikan dengungan sekelompok lebah, sehingga diperintah oleh Allah SWT, tenanglah, diamlah engkau. Maka burung tadi menjawab, ya Allah, aku tidak akan bisa tenang dan diam sebelum engkau mengampunkan kepada orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampunkan kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu. Lalu burung itu diberi kelebihan oleh Allah SWT 70 lidah, dan untuk membaca istighfar bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu sehingga sampai hari kiamat. Masya Allah. Kemudian bila tiba hari kiamat, maka ia akan menyambut orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah dan menuntunnya ke dalam surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kebaikan atau keutamaan kalimat la ilaha illallah yang kedua, nanti orang yang berucap kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, maka akan keluar dari mulutnya seekor burung yang berwarna hijau dan sayapnya berwarna putih. Kedua sayapnya berwarna putih. Dia akan terbang ke atas langit sehingga dengungannya, Masya Allah,
menyerupai dengungan sekelompok lebah. Dan Allah memerintahkan untuk tenang dan berhenti atau diamlah. Maka burung tadi menjawab, aku tidak akan ya Allah berhenti sebelum orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi engkau ampunkan. Masya Allah. Maka Allah firmankan, aku telah ampunkan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan. Maka Allah beri, Masya Allah, karunia burung tadi dengan 70 lidah. Dan satu lidahnya dia akan mengucapkan istighfar, memohonkan ampun kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi sampai hari kiamat. Allah Akbar. Dan nanti di hari kiamat dia akan menjemput, akan datang menjadi penunjuk jalan, menuntun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi sampai ke dalam surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Dilanjutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, tunjukkan aku pada amal perbuatan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Maka Allah SWT berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam minta tambahan. Maka Allah SWT menjawab, wahai Musa, andaikan 7 petala langit dan 7 petala bumi diletakkan di neraca atau dalam timbangan, kemudian diletakkan kalimah la ilaha illallah tadi di bagian timbangan yang lain, pasti akan lebih berat bagian kalimat la ilaha illallah itu. Masya Allah. Mujahid rahmatullah alaih telah berkata, ada 3 macam orang yang doanya, orang yang berdoa tidak akan terhijab apabila dia berdoa kepada Allah SWT. Ada 3 golongan orang yang tidak akan dihijab doanya kepada Allah SWT. Yang pertama, doa yang dia panjatkan dengan penuh keyakinan atas kalimat la ilaha illallah. Dia pasti yakin akan doanya diterima. Dan yang kedua, golongan doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya pasti akan diterima oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, doanya orang yang terzolimi pasti akan diterima oleh Allah SWT. Tidak ada hijab. Seorang sahabat radhiyallahu anhu telah berkata, siapa yang baca kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya, lalu dia panjangkan bacaannya tadi karena niat untuk mengagungkan asma Allah, maka Allah akan menghapus daripadanya dosa-dosa 4.000 dosa besar. Masya Allah. Ketika ditanya sahabat tadi, jika dosanya tidak sampai 4.000, bagaimana ini? Maka akan diampunkan juga keluarga
dan tetangga-tetangganya yang Islam. Masya Allah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya, lalu dipanjangkan bacaannya tadi karena niat untuk mengagungkan, maka Allah akan menghapus daripadanya 4.000 dosa besar. Masya Allah. Ketika ditanya, jika dosanya tidak sampai 4.000, maka dia akan diampunkan juga keluarga dan tetangga-tetangganya yang memeluk Islam. Abu Lais Samaran Kondi rahmatullah alaihi telah berkata, siapa yang menjaga dan selalu mengingat 7 kalimah ini, membaca 7 kalimah ini, maka ia akan hidup mulia di sisi Allah dan para malaikatnya, dan akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, dan akan merasakan juga manisnya iman atau ketaatan, dan hidup atau mati keduanya dalam keadaan baik baginya. Insyaallah. Di Abu Lais Samarkandi berkata, siapa yang menjaga dan selalu mengingat 7 kalimat ini, maka ia akan mulia hidupnya di sisi Allah dan malaikatnya, dan dosanya akan diampunkan meskipun sebanyak buih di lautan, dan dia akan merasakan manisnya iman, dan dia hidup atau matinya keduanya dalam keadaan baik baginya. Hidupnya baik, matinya husnul khotimah. Apa itu 7 perkara tadi? 7 perkara tadi, pertama, orang yang selalu membaca bismillah apabila dia mau berbuat sesuatu, mengawali perbuatan amal, maka dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah ketika dia selesai beramal. Yang ketiga, selalu mengucapkan istighfar ketika dia berbuat dosa atau kelalaian. Yang keempat, dia selalu mengucapkan insya Allah apabila mau mengerjakan esok hari, perbuatan esok hari. Selalu mengucapkan insya Allah. Yang kelima, selalu membaca la haula, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ketika dia menghadapi kesukaran atau kesulitan. Yang keenam, selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia menghadapi musibah atau bala dan musibah. Masya Allah. Yang ketujuh, lidahnya Masya Allah selalu istiqomah siang dan malam, lidahnya basah dengan berzikir kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi yang terakhir ini kalau sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apabila ada 7 perkara tadi, yang pertama kebaikannya, hidup akan mulia di sisi Allah SWT dan para malaikatnya, dipandang mulia. Kedua, dosanya akan diampunkan meskipun sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, Masya Allah, dia akan merasakan manisnya iman.
Yang keempat, fadilahnya itu hidup atau matinya keduanya dalam keadaan baik. Hidupnya baik, masa-masa kematiannya juga baik. Masya Allah. Apabila orang istiqomah tadi, dia sering mengucapkan 7 kalimat ini. Pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia memulai dengan pekerjaan, segala pekerjaan, hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, selalu membaca alhamdulillah bila selesai pekerjaan atau amalan. Yang ketiga, selalu mengucapkan istighfar bila dia berbuat salah atau dalam buat kelalaian. Keempat, selalu berucap insya Allah bila dia berazam atau niat tadi untuk mengerjakan sesuatu. Yang kelima, selalu berucap la haula wala quwata bila dia menghadapi, masya Allah, kesukaran tadi atau kesulitan. Yang keenam, selalu membaca atau berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia menghadapi bala dan musibah. Ketujuh, selalu mengucap la ilaha illallah siang dan malam. Masya Allah, lidahnya selalu dibasahi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah. Amir bin Dinar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan orang yang mendengar dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ia akan meninggal telah berkata kepada orang-orang yang menjenguknya, sebarkanlah daripadaku, maka aku telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW sebuah hadis, tidak ada yang menghalangi aku untuk menceritakannya kepadamu, melainkan karena aku khawatir kalau aku sembrono atau teledor dan kamu bicara-bicarakannya. Saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, man qala la ilaha illallah muhlisan mukinan dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah mukhlisan mukinan dakhalal jannah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan penuh keyakinan dalam hatinya, pasti akan masuk surga. Jadi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan penuh yakin dan ikhlas dalam hatinya, pasti masuk surga. Hadis lain menyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, man lukina la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah. Siapa yang dituntun ketika sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan pasti masuk surga. Masya Allah. Hadis lain juga dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Masya Allah. Aulai juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Aslam dan dari Amir bin Dinar dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sukakah aku beritahu kepada kalian apa yang diajarkan atau dipesankan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya? Dan dia telah berkata, wahai putraku, aku suruh kepada kamu dua perkara, dan melarang kamu juga dengan dua perkara. Aku suruh kamu untuk membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena andaikan langit dan bumi keduanya diletakkan di atas timbangan dan diletakkan di bagian yang lain kalimat la ilaha illallah pasti akan mengalahkan keduanya. Dan aku perintahkan kamu untuk membaca subhanallah wa bihamdihi, sebab dengan itu salatnya malaikat dan doa-doanya semua makhluk hidup. Masya Allah. Dan dengan itulah makhluk mendapatkan rezeki. Dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi, ini adalah tandanya salat malaikat dan doa-doanya semua makhluk. Dan semua makhluk, dengan sebab itulah makhluk mendapatkan rezeki di sisi Allah SWT. Dan saya melarang dua perkara kepada kamu. Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Sebab siapa yang bersekutukan Allah SWT dengan suatu apapun, maka haram baginya surga. Orang yang musyrik ini diharamkan untuk masuk surga. Dan saya melarang kepada kamu, janganlah sombong. Sebab dengan sombong ini dia tidak akan masuk surga meskipun punya rasa sombong sebesar biji sawi. Masya Allah. Di dalam hadis lain juga diberitakan, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk surga. Disyaratkan dalam bacaan ucapan itu dengan keikhlasan, dan tidak akan terjadi keikhlasan itu kecuali jika kalimat itu dapat menahannya dari semua larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Masya Allah. Sebab bila tidak dapat menahannya dari dosa, maka bukan ikhlas namanya. Dan bacaan itu hanya pinjaman sementara yang akan ditarik sewaktu-waktu sehingga lepaslah kalimat itu daripadanya. Abu Lais rahmatullahi telah berkata, manusia dalam hal iman, perkara iman itu terbagi dengan dua macam. Ada yang imannya pemberian dan ada iman yang pinjaman. Adapun iman pemberian, maka imannya dapat mencegah dari perbuatan dosa dan gemar berbuat taat. Sebaliknya, adapun iman yang hanya pinjaman, maka tidak dapat mencegah dari perbuatan dosa dan selalu mendorong untuk berbuat kemaksiatan. Sebab itu sebab ia tidak memiliki segala yang dipinjam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah samanul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah harga untuk masuk surga. Di lain riwayat telah menyatakan miftahul jannah. Jadi
Kalimah la ilaha illallah ini adalah kuncinya masuk surga. Masya Allah. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amal yang dapat mendekatkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi SAW bersabda, idza amilta sayi'atan fa'mal bijain baha hasanat fa innaha bi asyri amsalihha. Wa qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat, qala hiya min ahsanil hasanat. Jika kamu telah berbuat dosa, wahai Abu Dzar, jika kamu telah berbuat dosa, maka segera berbuat kebaikan, sebab setiap kebaikan itu pahalanya berlipat 10 kali. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Maka Nabi menjawab, itu dari sebaik-baik kebaikan. Jadi orang ucapan la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya hasanah atau sebaik-baiknya kebaikan. Kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya kebaikan. Salamah bin Zaid dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dan bin Al-Yaman radhiyallahu anhu telah berkata, akan datang Islam ini akan lenyap. Akan datang suatu masa Islam ini akan hilang dari permukaan bumi ini, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah salat dan puasanya itu, sehingga ada seorang yang berkata, dahulu orang yang sebelum kami ada yang berkata la ilaha illallah, maka kami pun berkata la ilaha illallah. Ketika ditanya, apakah gunanya bagi mereka la ilaha illallah itu? Maka sahabat Zaifah tadi menjawab, kalimat itu dapat menyelamatkan mereka dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Inilah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Semoga ini jadi penyemangat buat diri kita, Masya Allah, karena kita sering mendengarkan keutamaan la ilaha illallah, dan juga kita bisa mengamalkan berzikir, ya, minimal pagi 100, petang 100, itu minimal. Lagi sebanyak-banyak itu lebih afdal, lebih baik. Masya Allah. Dan juga kita amalkan hak-hak kalimah la ilaha illallah. Apa itu hak-hak kalimah la ilaha illallah? Yaitu kata Nabi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, dan ngajak, Masya Allah, orang dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Ini juga termasuk hak-hak kalimah la ilaha. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita semuanya. Kita akhiri taklim hari ini dengan mengucapkan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.